selamat pagi. Wah, kita sudah memasuki bulan Desember. Lihat, di sebelah kanan Kak Tri sudah ada pohon Natal. Ayo, sekalipun masih ibadah di rumah, tapi kita tetap semangat menyambut Natal. Karena apa? Kita memperingati hari lahirnya Juru Selamat kita. Kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Siap-siap ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, upah kita besar di surga. Upah apa ya? Upah mengikut Tuhan itu juga besar di surga. Upah setia dengan Tuhan, setiap minggu duduk manis, kita sekolah minggu, menyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, itu juga Tuhan perhitungkan. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lagi, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Dan kami boleh menikmati masa-masa Natal ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati papa mama kami dalam pekerjaan mereka, keluarga kami. Biarlah kami dapat merasakan sukacita Natal. Sekalipun masih di tengah pandemi, tapi sukacita itu tidak berkurang. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam puji-pujian kami. Dan persiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Siapa yang mau semangat? Kita mau tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. 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 Sekali lagi, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, sekalipun Katri sendiri tidak ada yang menemani di hari Minggu, tapi Katri tetap semangat. Begitu juga dengan anak-anak di rumah, tetap semangat. Anak-anak boleh ajak teman-temannya. Lihat nih video sekolah Minggu, yuk kita nyanyi bareng. Boleh ajak tapi tetap jaga jarak ya kalau itu tetangga. Nah, sekarang kita lanjut lagi nyanyi. Karena sudah memasuki bulan Desember, kita mau nyanyi lagu-lagu tema Natal dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Mulia
Kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Katri mau ajak anak-anak untuk melihat satu video. Video apa ya? Ini dia. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, sudah dilihat videonya? Karena ini bulan Desember, kita mau ingat-ingat lagi sejarah atau mengingat lagi bagaimana Tuhan Yesus lahir. Di video tadi dibilang ada berapa keturunan silsilah Tuhan Yesus. Dari zaman Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai, dari Bapak Abraham ke Bapak Daud. Nah, raja yang besar ya. Setelah Bapak Daud, Raja Daud ke pembuangan ke Babel. Nah, pernah diceritakan kan pembuangan ke Babel? Ketika pembuangan ke Babel, ada berapa keturunan lagi? Sampai akhirnya
Tuhan Yesus datang. Kenapa sih diceritain sampai keturunan dari Bapak Abraham sampai Yesus? Supaya kita tahu bahwa rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita, kedatangan Yesus untuk menyelamatkan kita, itu sudah dari sejak dulu, sejak manusia berdosa. Nah, dari Bapak Abraham dijanjikan keturunannya akan banyak, lalu ke Raja Daud, bahwa dari keturunan Raja Daud juga akan ada raja kekal, raja yang besar. Siapa? Raja kita? Yesus. Lalu dari pembuangan ke Babel. Kenapa di pembuangan ada juga? Di pembuangan saat orang-orang sedang tidak ada harapan, di situ ada janji Tuhan. Suatu saat nanti akan ada juru selamat yang membebaskan. Dan digenapi ketika Kristus lahir. Ya, tapi sebelum lanjut ke firman Tuhannya, kita mau nyanyi yuk. Bapak Abraham mempunyai. Oke? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lalu duduk. Iya, kalau nanti kita sudah bisa sekolah minggu, kita bisa tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, lalu jongkok, lalu lompat. Tapi karena kita di rumah, ya, kita mau dengar firman Tuhan juga, kita duduk lagi, kita mau dengar, kita mau buka dari mana ya? Dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Oke, sudah ketemu? Katria akan bacakan ya. Kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, sama seperti di video tadi ya, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi ya, supaya mata kita, telinga kita, pikiran dan jiwa kita diarahkan hanya untuk mendengar suara kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami lihat. Biarlah Tuhan berikan kami pengetahuan lebih lagi, iman lebih lagi untuk kami makin setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, cerita ini kita sudah sering baca dan kita sering dengarkan berkali-kali. Ya, siapa papa mamanya Yesus? Yusuf dan Maria sudah hafal. Di mana Yesus lahir? Di kandang domba. Ya, di mana bayi Yesus ditempatkan? Di palungan. Kenapa? Karena tidak dapat penginapan. Nah, pasti kalau ditanya zaman raja siapa? Nah, itu baru kita baca di Alkitab. Di sini dikatakan pada waktu Kaisar Agustus. Nah, pada zaman Kaisar Agustus. Nah, kali ini apa sih yang Tuhan mau sampaikan ke kita? Kenapa kita baca lagi tentang kelahiran Tuhan Yesus? Yang pertama, kita mau diingatkan Tuhan bahwa apa? Tuhan sudah merencanakan kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita itu dari zaman Bapak Abraham. Ya, jadi rencana Tuhan itu sudah ada sejak dulu. Mulia sekali ya, Tuhan sudah memikirkan matang-matang bagaimana cara menyelamatkan umatnya yang berdosa. Ya, kita yang berdosa, maka manusia yang menjadi tebusannya. Siapa manusia itu? Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang menjadi manusia, dia lahir ke dunia. Yang kedua,
kita mau belajar dari kerendah hatian atau kesederhanaannya Tuhan kita. Rendah hati dari mana ya Kak? Kita bisa baca nih di ayat ke-6 dan ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sederhananya Tuhan, rendah hatinya Tuhan, bisa saja loh Allah mengatur untuk Yusuf dan Maria dapat penginapan, bisa saja. Tapi sekalipun tidak dapat penginapan, sekalipun hanya ada kandang domba, tapi Yusuf dan Maria tetap memperjuangkan kelahiran Tuhan kita. Ya, Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba saja tetap mau melakukan pelayanannya, tetap mau setia. Ya, setia kepada papa mamanya, setia untuk terus melanjutkan rencana penyelamatannya. Nah, kita yang sekarang lahir, mungkin ada yang di klinik, bahkan ada yang di rumah sakit. Maukah kita tetap setia mengikuti rencana Tuhan? Kalau Tuhan berencana kita menjadi anak-anaknya yang setia, kalau Tuhan berencana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berencana kita jadi dokter sekalipun kita takut darah, tapi Tuhan berencana kita jadi dokter supaya melayani banyak orang. Maukah kita setia belajar, setia menuntut ilmu, setia sekolah, dengar-dengar papa mama, berlatih? Maukah itu? Yuk kita tanyakan ke diri kita masing-masing, lalu angkat tangannya. Iya, aku mau setia mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau baca kisah kelahiran Tuhan Yesus lagi di Matius. Matius di mana ya? Kitab pertama Perjanjian Baru. Matius, Markus. Jadi kitab pertama Perjanjian Baru. Yuk. Yang ketiga, kita mau percaya janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Dia jadi juru selamat kita dan dia menyertai kita. Yuk, kita baca di Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ya, Katria akan bacakan ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dibilang apa? Yesus itu artinya dia yang akan menjadi juru selamat. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, percayalah bahwa kita diselamatkan. Selamat dari apa? Selamat dari kehidupan yang tidak kekal. Ketika kita mati nanti meninggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan dia di surga. Nah, lalu yang ketiga tadi apa? Kita percaya janji Tuhan bahwa dia itu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bayangkan dari Bapak Abraham, Daud, pembuangan ke Babel, lalu digenapi di Kristus. Itu bukti bahwa Allah menyertai kita. Dan sampai detik ini, pandemi sudah dari bulan apa, sampai detik ini kalau kita masih sehat, papa mama masih sehat, masih diberkati, kita bisa makan nasi, itu juga bukti penyertaan Tuhan. Ya, luar biasanya Tuhan Yesus kita yang sebentar lagi kita akan rayakan kelahirannya. Mari kita tetap percaya bahwa dialah juru selamat kita, dia menyertai kita sampai kepada akhirnya. Dari masa kecil kita, masa muda, masa tua nanti, Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian, Yesus sayang padaku. Oke. Ini mengingatkan kita bahwa Allah menyertai kita. Oke. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
sekali lagi. Yesus sayang padaku. Amin. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ada satu ayat yang kita mau hafalkan di ayat 23. Ya. Apa yang kita hafalkan? Yang ke B. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa? Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23b, ya. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita ingat bahwa Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Dari masa sekarang, masa nanti, bahkan papa mama juga yang saat ini masih muda, bahkan nanti tua, akan disertai Tuhan. Amin. Itu kita hafalkan untuk jadi kekuatan kita. Dan puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya kami disertai Tuhan. Dan kami mau belajar rendah hati menerima keberadaan kami seperti halnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga dengan rendah hati dan penuh kesederhanaan. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan menyelamatkan kami sejak dari awalnya. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap setia. Berkati papa mama kami dalam pekerjaan mereka, biarlah mereka diberkati Tuhan. Keluarga kami juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan untuk hari-hari kami dan kiranya Tuhan berkenan untuk pujian-pujian kami. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.